hiji-hiji poe daratang, tan daning umur manjangan, beuki ngarti hartina hirup. Aya nu pasrah narima, aya nu bahah. Sebuah kalimat yang sering diucapkan oleh seorang sastrawan dari tanah Sunda, Adjie Rossidi. Adjie Rossidi adalah sastrawan dan pengarang yang serba bisa. Dia lahir di Jatiwangi, Cirebon, Jawa Barat 31 Januari 1938. Adjie menikah dengan Fatimah ketika berusia 17 tahun, tepatnya tanggal 6 Agustus 1955. Pasangan itu telah dikaruniai 6 orang anak. Nama-nama anak mereka adalah yang ke-1, Nunu Nuki Aminten, yang kedua, Titi Surti Astiti, yang ketiga, Uga Perceka atau laki-laki menikah dengan gadis Jepang yang masuk agama Islam. Yang keempat, Nundang Rundagi, yang kelima, Rangin Sembada, dan yang keenam adalah Titis Nitswari. Karya kreatifnya ditulis terutama pada periode 1953 dan sampai 1960. Akan tetapi, Hans Bagujassin menggolongkannya ke dalam kelompok angkatan 66. Ketika usia Adjie Rossidi 2 tahun, kedua orang tuanya berpisah. Sehingga ia diasuh oleh neneknya dari pihak ibu, kemudian oleh pamannya dari pihak bapak yang bermukim di Jakarta. Pada saat itu kehidupannya sangat sederhana, bahkan boleh dikatakan kekurangan. Namun, hal itu merupakan cambuk bagi dirinya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Akhirnya, ia berhasil dapat mengembangkan karirnya di bidang seni sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra Sunda di bidang penerbitan dan di bidang pengetahuan bahasa Indonesia ketika berada di Jepang. Dia adalah tokoh di segala bidang yang masih muda usia jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh sastra terkenal zaman itu. Adjie Rossidi mengawali pendidikan dasarnya di Jatiwangi, kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP di Majalengka, Bandung, dan Jakarta. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan SMA di Jakarta, tetapi tidak berijazah. Walaupun tidak berpendidikan tinggi, Adjie Rossidi sangat aktif dalam dunia bersastra. Sejak berusia 15 tahun atau saat itu di bangku SMP, ia sudah sanggup menjadi pengasuh majalah Suluh Pelajar. Pada usia 17 tahun, ia menjadi redaktur majalah prosa. Pada tahun 1964 sampai 1970, Adjie menjabat redaktur penerbit Cupu Manik. Tahun 1968 sampai 1979, ia menjadi redaktur Budaya Jaya, dan tahun 1966 sampai 1975 menjabat ketua Paguyuban Pengarang Sastra Sunda dan memimpin penelitian pantun dan folklor Sunda. Pada tahun 1971 sampai 1981, ia memimpin penerbit Dunia Pustaka Jaya. Selain itu, tahun 1973 sampai 1979, ia juga memimpin Ikatan Penerbit Indonesia. Tahun 1973 sampai 1981, ia juga terpilih sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Bahkan, ia pernah mendapat kesempatan sebagai anggota staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978 sampai 1980, Profesor Dr. Daud Yusuf. Setelah berkecimpung dalam dunia seni dan penerbitan di Indonesia, pada tahun 1980-an, Adjie merantau ke Jepang. Di sana, ia diangkat sebagai guru besar tamu di Osaka Gaikokugo Daigaku atau Universitas Bahasa-Bahasa Asing Osaka. Sejak tahun 1989, Adjie memberikan hadiah sastra Range kepada sastrawan atau budayawan daerah yang telah berjasa dalam bidang sastra dan budaya daerah, khususnya Sunda dan Jawa. Bersama beberapa sastrawan dan budayawan Sunda, Adjie berhasil menyusun Ensiklopedia Kebudayaan Sunda 2001. Karirnya di bidang sastra dimulai sejak bersekolah di sekolah dasar. Kelas 6 SD, ia sudah menulis dan tulisannya dimuat dalam Surat Kabar Indonesia Raya. Ketika ia berusia 14 tahun, karya-karyanya dimuat dalam majalah Mimbar Indonesia, Siasat, Gelanggang, dan Kebudayaan Indonesia. Karya yang dihasilkannya antara lain 5 kumpulan sejak dan 5 kumpulan cerita pendek, 2 horor dan 2 drama, 4 adaptasi cerita rakyat, 2 cerita wayang, 5 bacaan anak-anak, 2 kumpulan horor, 3 mineral dan 3 biografi serta
serta 52 kumpulan esai dan kritik, serta ini pun belum meliputkan berjemahan bunga rapai syuting dan hasil penelitian. Beliau wafat pada Rabu 29 Juli 2020 di usia 82 tahun di Magelang. Wafatnya beliau sekaligus mengakhiri perjalanan karirnya sebagai seorang sastrawan yang amat menginspirasi khususnya di tanah Sunda.